aneh-aneh. Baik, sekarang kalau di jadwal itu sebenarnya hari ini PPKN terlebih dahulu, kemudian BCA, istirahat, kemudian sholat akhlak. Biar kalian tidak keluar masuk Zoom, jam pertama sholat akhlak terlebih dahulu. Setelah sholat akhlak nanti BCA, habis BCA langsung doa. Kenapa? Karena PPKN-nya asinkronus. Nanti setelah doa kalian mengikuti video asinkronusnya. Asinkronus untuk PPKN ya. Baik. Sekarang Ustadz terlebih dahulu bahasa Arab seperti itu. Sholat akhlak atau bahasa Arab? Nah, kok bahasa Arab sih? Sholat akhlak. Kakek bahasa Arab. Ya. Baik, Ustaz mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya dihidupkan semuanya terlebih dahulu biar ada interaksi. Ayo, semuanya mikrofonnya dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya dihidupkan enggak? Mikrofonnya yang kamera, apalagi yang kameranya dimatikan. Mikrofon dimatikan, kamera dimatikan, usah ditinggal tidur ini. Ayo dihidupkan. Semuanya dihidupkan. Dinyalakan semuanya mikrofonnya. Biar ada interaksi terlebih dahulu. Nanti ada tanya jawab mengenai pembelajaran yang kemarin sebelum masuk ke pembelajaran yang terbaru. Silakan dinyalakan audionya. Suara saya didengar nggak sih? Audionya juga. Audionya dinyalakan. Mahel, Messi, semuanya. Halo, Ustaz. Ah, gitu loh, dinyalakan. Biar ada interaksi. Biar Ustaz nggak ngomong sendiri. Nah, ya, dinyalakan semuanya. Baru Maher ini yang nyalakan. Yang lain kemana ini? Izin ke belakang semua. Enggak apa-apa lah, Ustaz. Rasa juga dihidupkan, rasa. Suaranya dihidupkan. Gak bisa dihidupkan. Saya tak lihat deh. Ayo dihidupkan suaranya. Gak bisa dah Ustazah. Ustazah Zita. Bisa, Ustaz. Oh, kaku. Coba. Rasa nggak bisa dihidupkan rasa. Lu kok bisa ya? Halo, bisa. Kita mulai salam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ba'du. Ayuhat as-sana asal-isahal rijal. Alhamdulillah hari ini Allah mempertemukan sama-sama mengenai salat akhlak. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama mengenai bab masuk di tema kelima ya, bab mengenai hikmah ibadah sholat. Sebelum masuk, Ustadz mau tanya terlebih dahulu. Sholat itu rukun Islam yang keberapa? Islam yang kelima. Ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 5. Terus ada berapa lagi?
Ada yang mau jawab berapa lagi? Rukun Islam yang keberapa? 6. Ada yang jawab 6? 5. 5. Kok banyak yang 5 ya? Terus kalau 5 haji rukun Islam yang keberapa? 2020. 2020. Kok sampai 20 itu loh? 22. Itu rukun Islam yang kedua. Kalian ini berapa rukun Islam kan? Ustaz mau tanya, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Kemudian rukun Islam yang kedua. Sholat. Yang ketiga. Zakat. Zakat atau puasa juga. Puasa atau zakat. Zakat atau puasa. Ketiga itu zakat. Ya. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Yang keempat apa? Puasa. Yang kelima. Haji. Ingat, kalian perlu mengetahui yang namanya rukun Haji bila mampu. harus urut, tidak boleh dibolak-balik, ya. Sama halnya seperti Pancasila, itu nggak boleh dibolak-balik. 1, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Ya, karena kalau di dalam pelajaran agama Islam atau sholat akhlak, kalau semua hal yang depannya ada rukun, yaitu rukun sholat, rukun sholat, kemudian rukun puasa, kemudian yang namanya rukun itu pasti urut, tidak boleh diacak-acak. Kecuali pertanyaannya sebutkan syarat sahnya sholat, itu boleh tidak urut. Mungkin yang pertama menghadap kiblat, kemudian kiblat, kemudian dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian suci pakaian, badan, dan tidak apa-apa tidak urut. Kalau yang namanya rukun itu wajib urut mulai 1 sampai tidak boleh diacak-acak. Baik, sekarang masuk ke pelajaran. Tidak, dan Ustaz Yud terlebih dahulu didengarkan suara Ustaz baik-baik. Biar semuanya fokus. Kakak sekolah. Perhatikan semuanya. Ya, biar fokus. Ini mengenai sholat, ibadah yang paling utama bagi umat muslim. Ustadz ulangi lagi, sholat itu ibadah yang paling utama bagi umat muslim. Kenapa yang paling utama? Ustadz ulangi lagi, dengarkan baik-baik, kalian sudah kelas 3, dan ini ibadah yang tidak boleh main-main. Semua ibadah itu tidak boleh dipermainkan atau malas mengerjakan. Apalagi sholat. Kenapa? Ada sebuah hadis yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabul abdu inda yaumal qiyamah as-shalah. Kurang lebih artinya, yang pertama ditanyakan, yang pertama dihisab di hari akhir atau di hari kiamat itu adalah perkara sholat. Sholatnya gimana? Sebaik apapun perbuatan kita baik, kalau sholatnya rusak semuanya. Ya, Ustaz ulangi lagi. Sebaik apapun kita sering berinfak, kita sering berbuat baik kepada teman, tetapi sholatnya, mohon maaf, sholatnya rusak semuanya. Makanya ini ibadah yang tidak boleh dipermainkan. Kita diperintahkan sholat umur berapa? Kalian diperintahkan sholat itu sudah mulai umur 7 tahun. Mau sholat itu Rasul kita Nabi Muhammad memperbolehkan untuk dipukul, tetapi memukulnya bukan memukul menyakiti, tetapi memukul yang mendidik. Ya, boleh itu dipukul, diingatkan. Kalau diingatkan masih umur 10, apalagi kalau kalian kelas 3 ini umur berapa? Ustaz mau tanya. Sebentar.
Kita Gitu, Ustaz. nah, umur kelas 3 itu 8 sampai 9. 8 sampai 9. ada 10. Masih 8. Ada umur 8 sampai 9. Oh iya 8. Baik, lanjut lagi. 8. Umur 100 aku, umur 100. 100. Baik lagi. Dan sholat ini kalau kita melihat semuanya runtutan ibadah, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu haji, semuanya Nabi Muhammad mendapatkan itu berupa wahyu. Wahyu artinya yang dikirim wahyu Allah dikirimkan melalui perantara malaikat Jibril berupa entah itu ayat Al-Quran atau bisikan. Tetapi sholat lain daripada yang lain ini tidak melalui malaikat Jibril, tetapi Nabi Muhammad dipanggil langsung untuk menghadap kepada Allah melalui peristiwa apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Melakukan perjalanan pada malam hari mulai dari mana? Mekah, mulai dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas ke Sidratul Muntaha. Peristiwa apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Ustadz mau tanya dulu, Ustadz hidupkan lagi, nah, biar ada interaksi. Isra, ada yang tahu Isra Mi'raj kita peringati setiap tanggal berapa, bulan apa? Nggak tahu. Bulan Rajab. Ya pinter, bulan Rajab, tanggal berapa? Apa yang jawab 27 itu tadi? 12. Siapa yang jawab 27 tadi? Tasya. Ya. Ingat semuanya. Isra dan Mi'raj kita peringati setiap tanggal 27 bulan Rajab. Bukan bulan Agustus, bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Baik. Ini makanya ini ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena ibadah ini diberitakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diminta langsung menghadap kepada Allah. Melalui perantara wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi Nabi Muhammad langsung dipanggil menghadap. Masya Allah. Nah, seperti itu. Baik, langsung saja. Baik, kita ingin mereview yang kemarin. Ustaz mau tanya dulu. Secara bahasa, sholat apa artinya? Secara bahasa? Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu secara bahasa atau Allah. dan sholat ini juga bisa disebut dengan doa. Doa bisa mengagungkan Allah. Nah, secara syariah, secara syar'i, sholat itu apa artinya? Ibadah yang diawali dengan apa? Yang dimulai dengan mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan dan diakhiri dengan salam. Dan diakhiri dengan Salam. Assalamualaikum. Salam. Oke, Ustaz ingin share screen yang kemarin. Ya. Masuk yang hari ini, Ustaz ingin share saja. Iya, tapi. Siapa nyam. Baik, bentar. Nah, ini yang kemarin ini sebenarnya sudah ada dalam video ini. Sebentar Ustadz hidup, haid aja. Nah, ini hilang. Hikmah ibadah sholat. Ya, yang kemarin ini. Nah, yang pertama ini as-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin itu artinya sholat adalah tiang agama. Ya, sholat itu tiangnya agama. Tiang atau pondasi, sebaik apapun bangunan, kalau pondasinya, kalau tiangnya rapuh, kurang kuat,
suatu saat bangunan tersebut pasti akan roboh. Begitu juga dengan sholat. Sholat ini tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan pondasinya agama. Hati-hati, tidak boleh main-main mengenai perkara sholat. Pengertian sholat ini kemarin sudah ini ya. Sholat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Ya, ingat-ingat rukun Islam yang kedua. Ya, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat dari Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Isra dan Mi'raj ini diperingati setiap tanggal 27 Rajab. Kemudian, sholat menurut bahasa artinya ini mengagungkan Allah atau juga doa kepada Allah. Ini sholat. Kemudian secara syariah, ini artinya ibadah kepada Allah yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu mengangkat tangan, dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok kiri, seperti itu. Nah, ini sholat fardu hukumnya wajib, ya, baik itu yang sehat, baik itu yang sakit, semuanya wajib sholat. Orang yang nggak bisa berdiri boleh sambil duduk sholatnya, tidak boleh meninggalkan sholat, nggak ada alasan apapun. Orang yang nggak bisa duduk boleh sambil rebahan atau sambil tiduran. Sangat pentingnya sholat. Orang sakit, nah, kalau orang yang nggak bisa ngapa-ngapain berarti itu orang harus disolati, artinya orang yang sudah meninggal. Makanya sholat ini wajib bagi siapapun itu. Kemudian bagi laki-laki, kalian semuanya laki-laki, sholat fardu lebih utama dilakukan dengan berjamaah di masjid dan atau di musola. Ustaz ulangi lagi, bagi laki-laki, ya, kecuali perempuan. Bagi laki-laki sholat fardu. Sholat fardu itu artinya sholat 5 waktu itu, mulai isya, subuh, duhur, asar, maghrib, ini disebut dengan sholat fardu. Ini lebih utama dilakukan dengan berjamaah di masjid atau musola. Tetapi yang perlu diketahui ada keringanan. Keringanan apa? Seperti saat ini, yaitu seperti pandemi COVID-19, itu diperbolehkan untuk sholat di rumah masing-masing. Insya Allah pahalanya sama. Karena apa? Karena dalam keadaan darurat. Kalau kita sholat dikhawatirkan akan tertular dengan jamaah yang lain atau bisa menularkan, ya, makanya diperbolehkan sholat berjamaah, tetap berjamaah ya, berjamaah. Kalau bisa berjamaah di rumah, ya. Tetapi kalau sudah pandeminya sudah tidak ada, kembali lagi sholat berjamaahnya kembali di masjid atau musola. Kemudian selanjutnya, nah ini. Pahala sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian, atau dalam bahasa Arabnya itu sholat munfarid. Ada hadisnya, sholatul jamaah khairum min sholatil fadhi sabah wa isrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Perbandingannya 1 lawan 27 derajat. Kalau sholat sendirinya dapat pahala 1, kalau sholat berjamaah itu dapat 27 derajat. Lebih baik dapat 27, ya, seperti itu. Kenapa? Karena kalau sholat sendiri itu rawan digoda, entah itu kita digoda setan. Nah, kalau sholat berjamaah, nah, karena ramai, insya Allah tidak, karena sholat berjamaah. Kemudian, nah, syarat sahnya sholat seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Syarat sahnya sholat ini boleh tidak urut, kecuali rukun, ya. Boleh tidak urut, berurutan. Syarat sahnya sholat yang pertama, telah masuknya waktu sholat. Telah masuknya waktu sholat itu artinya apa? Ya tahu waktunya sholat, katakanlah duhur. Duhur, contoh, duhur setengah 12. Tetapi masih jam 10 pagi. Wah, daripada nanti mending aku sholat sekarang aja jam 10. Wah,
itu nggak dapat apa-apa, malah nggak dapat apa-apa itu sholatnya. Karena belum waktunya tetapi mendahulukan. Artinya syarat-syarat sholat itu kalau sudah waktunya sholat duhur, ya sholat duhur. Ketika waktunya masuk asar, sholat asar. Jangan sampai asarnya jam 3, masih jam 2. Walah menunggu lama, saya sholat asar duluan. Itu sholatnya tidak sah karena belum waktu masuknya sholat, belum waktunya sholat asar ya. Yang pertama, syarat sahnya sholat itu telah masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Perlu diperhatikan, hati-hati. Ini khususnya bagi laki-laki yang paling banyak ini ketika buang air kecil. Ya, ketika masuk pakai kaki kiri. Doanya sebelum masuk kita sudah doa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya doa itu Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, lindungi aku dari godaan setan laki-laki, setan perempuan yang ada di dalam kamar mandi. Kamar mandi itu gudangnya setan. Makanya kita harus berdoa. Kemudian ketika buang air kecil sambil jongkok, jangan berdiri. Mungkin kalau di masjid kan karena tempatnya terbatas, makanya tempat pipisnya itu disiadakan sambil dalam keadaan berdiri. Tetapi jangan lupa celananya, yang paling rawan itu celana. Kita masuk kamar mandi lupa untuk melipat celana. Nanti kalau kecipratan, ya bahasanya kecipratan ya, itu sudah najis dan tidak bisa dipakai untuk sholat. Ada sebuah kisah itu ketika Nabi Muhammad itu melewati sebuah makam, itu ada yang menangis karena apa? Karena tersiksa kubur intinya, tersiksa. Kemudian ditanya, kemudian Nabi Muhammad kan kasihan mengambil sebuah pelepah pohon kurma untuk meringankan siksanya. Ketika ditanya kenapa orang tersebut disiksa, jawabannya apa? Karena ketika buang air kecil itu ada pipisnya yang nyiprat ke kaki. Meskipun itu sadar ya sadar, itu akan dapat siksa itu. Ya, akan dapat siksa itu. Makanya hati-hati ketika buang air kecil, ya. Yang pertama suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Jangan sampai badan kita sudah suci, pakaian kita sudah suci, ternyata tempat yang kita tempati ada bekas, ada yang anak ngompol, contoh. Itu sholatnya enggak sah. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudhu, hadas besar dihilangkan dengan mandi. Hadas kecil apa? Hadas kecil itu seperti ya BAB, BAK itu, mohon maaf, buang angin itu hadas kecil. Hadas besar itu ya bagi orang-orang yang sudah dewasa, ya seperti orang yang habis melahirkan itu berhadas besar. Kemudian ya banyak hadas besar. Nanti kalian akan pelajari di kelas 6. Kemudian menutup aurat. Nah, pasti laki-laki sudah paham ya auratnya di mana. Kemudian laki-laki, oh ya jangan sampai seperti ini. Ada kisah lucu. Ini auratnya laki-laki kan mulai dari besar sampai ke bawah. Kemudian ada yang sholat, kemudian yang ditutup cuma bawahnya saja tapi tidak menggunakan pakaian. Kemudian ditanya, loh, laki-laki kan atasnya kan bukan aurat. Nah, akhirnya dijawab dengan cerdas. Masa kita saja sekolah saja memakai pakaian, masa kita menghadap Allah ya yang menciptakan kita nggak pakai pakaian, etikanya di mana? Baru mikir, oh iya seperti itu. Harus bisa berpikir, jangan cuma kan auratnya laki-laki kan mulai dari pusar sampai ke bawah, sampai kaki maksudnya. Berarti kalau sholat yang ditutupi bawahnya saja berarti sah dong sholatnya. Nah, coba aja sholat ke masjid seperti itu, pasti dianggap orang gila. Nah, selanjutnya menghadap kiblat ya. Nah, ini yang kemarin. Udah, Ustadz kira selesai ini. Sekarang Ustadz mau yang sekarang, yang materi sekarang ini. Ini nanti Ustadz jadikan PDF, akan Ustadz share ke kalian. Mana ya yang sekarang ya? Oh, ini dia yang sekarang.
Hikmah ibadah sholat. Sebentar, Ustadz mau haid. Hikmah ibadah sholat. Hari ini kita belajar mengenai hikmah ibadah sholat. Seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ibadah sholat itu lebih utama dikerjakan di awal waktu. Ingat, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Artinya tepat waktu itu tidak ngolor-ngolor. Ngolor-ngolor itu nanti aja kan waktunya masih lama. Nanti aja waktunya. Nggak boleh. Ibadah sholat itu lebih utama dikerjakan ketika ada suara azan, lebih baik langsung dikerjakan. Ketika berjamaah di masjid, di musola. Karena musim pandemi seperti ini, tidak apa-apa sholat di rumah masing-masing. Ketika ada suara azan, langsung sholat di rumah. Langsung mengadakan sholat berjamaah dengan keluarganya. Nah, seperti itu. Nggak boleh diundur-undur istilahnya. Wah, nanti aja kan waktunya masih lama. Wah, ini filmnya masih seru. Wah, berarti itu lebih utama film daripada sholat. Seperti itu ya. Nggak boleh mengakhirkan sholat itu. Nggak boleh. Itu kalau ada sebuah ulama, orang yang suka mengakhirkan sholat itu orang munafik. Naudzubillah. Semoga kita bukan tergolongan orang-orang munafik. Selanjutnya, sholat merupakan ibadah paling utama bagi seorang muslim atau muslimah. Sudah usah jelaskan. Ini paling utama karena ini perkara yang pertama kali ditanyakan hamba. Ditanyakan ini perkara yang pertama kali ditanyakan di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul abdu inda yaumal qiyamati as-shalah. Hal yang pertama dihisab itu artinya dihitung, ditanyakan di hari kiamat itu sholat. Nah, makanya nggak boleh main-main. Nah, sholat adalah perkara pertama yang ditanyakan di hari akhir atau kiamat. Sudah usah jelaskan ya. Ini perkara pertama yang ditanyakan. Sekarang masuk ke hikmah ibadah sholat. Yang Ustaz jelaskan ini hanya sedikit ya. Sebenarnya hikmah ibadah sholat itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali ya. Yang Ustaz sampaikan di sini kalau nggak 3 ya 4. Ya. Yang pertama apa hikmah ibadah sholat? Menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata anha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan diri dari perbuatan keji. Fahsya itu keji dan mungkar. Ininya keji dan mungkar itu perbuatannya jelek. Kemudian membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Ya, sholat ini membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat buruk. Tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Yang ketiga, membawa kenikmatan. Orang yang tahu artinya sholat berarti dia menikmati sholat. Nikmat sekali sholat tersebut, akan membawa keselamatan dan yang pasti jiwa ini pasti tenang. Sudah sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Dan ketika meminta tolong, Allah memberitakan kita minta tolong itu dengan kesabaran. Ini yang sering kan kebanyakan Ustadz ketemu ini, sholat yang paling sering ditunda itu adalah sholat isya. Kenapa sholat isya itu waktunya lama sekali? Ya mulai bayangkan katakanlah adanya 6:30 sampai sebelum subuh. Wah nanti aja, akhirnya ketiduran. Wassalam sholatnya kalau sudah ketiduran. Ya. Wah nanti aja. Kalau sudah adzan langsung bergerak sholat. Habis itu setelah sholat udah melaksanakan kegiatan yang lain, entah itu belajar, entah itu apa, seperti itu. Makanya jangan suka menunda-nunda sholat. Sholat merupakan ibadah paling utama bagi seorang muslim atau muslimah. Ingat-ingat, paling utama.
Sholat adalah perkara pertama yang ditanyakan di hari akhir ini. Ini perkara pertama yang ditanyakan di hari akhir, sholat. Nah, hikmahnya apa saja? Sudah Ustaz jelaskan. Hikmah sholat itu banyak sekali. Menjadikan kita lebih disiplin, itu termasuk hikmah sholat ya. Orang yang suka sholat tepat waktu berarti dia disiplin. Disiplin dalam hal apapun. Hikmah ibadah sholat yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk. Kemudian yang ketiga, membawa kenikmatan, keselamatan dan ketenangan jiwa. Yang terakhir, tercipta hubungan yang dekat antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sebentar, sekarang jam berapa? Baik. Seperti tadi, ya, sudah Ustaz tanyakan. Ustaz suarakan terlebih dahulu. Nanti setelah ini ada tugas. Oh ya, kemarin ada dengar suara Ustaz? Dengar. Sudah mengerjakan tugas sholat akhlaknya? Sudah. 3 Zita, 3C ke Mafur, 3C itu. 3E kemarin yang belum itu ada Messi, ada King Almansyah, kemudian ada Ali Akbar belum, kemudian yang terakhir Rajendra. Ini. Nah, yang lain nanti nggak tahu nanti. Tahu. Ya, baik. Sebelum Ustadz mau tanya jawab terlebih dahulu yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Siapa yang mau raise hand ya, raise hand di lower dulu. Belum, lower dulu dong. Sekarang. Baik. Sebutkan syarat sahnya sholat. Siapa? Oh, Rasya. Baik. Mana Rasya? Ustadz dulu. Rasya. Sebentar, Ustadz spotlight. Nah. Sebutkan syarat 5, tidak urut ya apa-apa. 5 syarat sahnya sholat. Yang pertama apa? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kedua, Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketiga, Pakaian bersih, tempat sholat bersih. pakaian sama tempat sholatnya saja. Badan juga. Badan juga. Keempat, Tumak nina. Tumak nina itu rukun. Apa yuk? Menutup aurat. Menutup aurat. Yang terakhir, Mengetahui waktu. Mengetahui waktunya sholat. Kalau duhur ya sholat duhur, bukan sholat asar. Kalau asar ya sholat asar. Seperti itu. Terima kasih Mas Rasa, betul. Keren. Baik, sekarang siapa yang mau menyebutkan sholat secara syariah itu apa? Siapa? Sholat secara syariah. Oh, Aska, baik. Aska, mana Aska? Oh, Rasa sudah ya. Ganti yang lain. Siapa yang mau resen? Sebutkan sholat secara syariah. Siapa? Lo gak ada yang resen. Oh, Rasa lagi. Yang lain. Masa Rasa dari tadi? Yang lain mana? Oh, Rasa lagi yang resen. Gak tahu kan resen? Oh, mana yuk? Siapa? Sholat secara syariah. Gak ada yang suaranya dihidupkan semuanya. Resen di Zoom. Putra Sampurna mau jawab. Oh, Evan. Oh, hilang lagi Evan. Evan mau resen. Nah, ini. Coba Kenzi. Ustaz.
sebutkan sholat secara syariah. Ayo. Salat adalah ibadah yang terdiri atas Suaranya siapa ini? ucapan-ucapan SK3C. Suaranya dihidupkan. SK3C. 3C. Oh, Aska, ya Aska, sebutkan Aska. Salat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan yang dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan mengangkat tangan, membaca takbiratul ihram. Terus? Sudah itu aja. Masih kurang. Allahu Akbar. Diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam. Sholat itu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram. Mungkin ada yang belum tahu apa itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Itu namanya takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu. Itu namanya salam. Baik. Kemudian Ustaz mau tanya-tanya lagi ya. Nah. Tadi sebentar, resenya ditutup dulu. Resenya tutup dulu. Nah, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat dalam peristiwa apa? Oh, Messi. Ya, sebutkan peristiwa apa Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat? Messi? Bisa? Baik, kalau itu Ustaz tunjuk Putra Sampurna. Sebentar, Putra Sampurna. Suaranya dihidupkan. Peristiwa apakah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat? Putra? Baca buku boleh? Ayo, yang saya jelaskan tadi loh, nggak usah baca buku lagi. Baik, sekarang yang menjawab Mahardika. Ayo Mahardika, peristiwa dihidupkan suaranya, dihidupkan. Peristiwa apakah? Apa? Pinter. Isra dan Mi'raj. Tahu diperingati setiap tanggal berapa Isra dan Mi'raj? 27. Bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab ya. Isra dan Mi'raj itu diperingati setiap tanggal 27 bulan Rajab. Mungkin ada yang belum tahu ya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sudah tahu kisahnya kan? Gimana perjalanannya Nabi Muhammad dengan didampingi malaikat, kemudian di tengah perjalanan diganggu oleh jin. Iya. Nama jin iblis kan diganggu kan ketika itu kan. Yang jinnya membawa obor api ingin membakar, akhirnya Nabi Muhammad membaca apa itu, kemudian jinnya itu tersungkur ke bumi, jatuh kepalanya terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Ada filmnya, Ustaz. Oh iya, banyak filmnya itu. Kalian lihat aja itu filmnya di YouTube, banyak itu filmnya itu. Peristiwa ada yang kartun juga itu. Iya, ada. Banyak. Pengen lihat. Baik, sekarang siapkan buku tulis. Siapkan buku tulis. Aku bawa boleh. Setelah ini, Tulis apa, Ustaz? setelah ini langsung zoom ya 8.20 ya. Waduh, was. Tulis apa, Ustaz? Nggak cukup itu waktunya. Setelah ini 8.20 BCA ya. Ya 8. Oh, sudah, ayo.
Nah, yang penting tugasnya hari ini nanti Ustadz share tugasnya menulis surah Az-Zariyat ayat 56 beserta artinya. Az-Zariyat ayat 56 beserta artinya, pendek kok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Artinya seperti itu. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nulis artinya arbaria, Ustaz. Ditulis sebaik-baiknya, baik tulisannya yang rapi. Ya, ini nilainya paling bagus. Jangan asal-asalan. Latihan menulis Arab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dikirimkan ke Ustadz yang 3E. Yang 3A ke Ustadzah Zita, yang 3C ke Ustadz Makfur. Seperti itu. Sudah 8.40 Ustaz. 8.40. Sekarang Ustadz nggak boleh keluar dulu. Sekarang Ustadz buat breakout. Oh ya, belum Ustadz tutup ya. Baik. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ustadz tutup tapi nggak boleh keluar ya. Ini Ustadz langsung breakout. Ustadz tutup pembelajaran sholat akhlak ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh ya, nggak lupa Ustadz selalu mengingatkan sholatnya. Tadi sholat semuanya sholat subuh kan? Sholat subuh. Meskipun nggak sholat jamaah di masjid, Ustadz harapkan sholat berjamaah sama ayahnya atau sama keluarga di rumah. Jangan sampai tidak sholat ya, jangan sampai tidak sholat 5 waktu tetap dijaga. Baik, saya tutup. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan live, ini langsung Ustadz buat breakout. Nah, tuh berikutnya. Langsung BCA ya. Ya, Ustadz buat breakout ini ya. Jangan live. Mengambil Quran dulu. Siapkan namanya atau juz amma Quran atau yang mungkin yang masih falahi disiapkan. Yang nama belakangnya belum ada mengajinya sama siapa ditulis. Ustaz. Ustaz buat ini. Ustaz. Apa le? Ustaz jangan tulis sama buat ya. Soalnya lagi ambil buku tulis. Baik. Apa tadi gunanya Ustaz? Apa sih gunanya apa? Guna tadi kan Ustaz suruh nulis kayak buku tulis itu loh. Jahit apa? Ustaz share di grup. Ada Ustaz tadi. Kita jadikan co-host dulu. Nah, Ustaz Bari sudah ada. Saya jadikan co-host. Ustaz Suraya sudah gabung? Belum. Ustaz Abida sudah bergabung? Sudah. Saya jadikan co-host. Ustaz Hadi sudah gabung? Ustaz Hadi? Belum. Baik. Ustaz naruh dulu. Tadi surat apa? Nanti dulu aja, nanti dulu. Sebentar Ustaz lagi breakout ini. Konsentrasi. Ini dimasukin langsung. Ya, sebentar. Dimasukin sama Ustaz. Ya. Milih. Wait, Aku dulu Ustaz. Ustaz, Soraya mana? Sudah ditunggu ya. Sekarang sudah pukul 24 ya.
Ustaz mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Ustadz Imam boleh keluar, yang Ustadz Imam. Aku Ustaz Soraya. Aku Ustaz Taubari. Yang namanya belum ada itunya. Enggak usah. Ustadz, aku Ustadz Hana, Us. Wey, ya. Aku Ustadz Suraya. Aku Suraya, Us. Ustadz Suraya. Bentar. Nama-namanya dulu ini. Kasih namanya, nama pengajar. Ajar ngaji. Silakan Ustaz. Oh, siapa itu? Ustaz Hadi. Jangan terburu-buru Ustaz, santai aja, santai. Oke. Aku Ustadz. Sabar. Sabar. Slow. Sabar.